Jumpa lagi bersama Bu Nova dalam mata kuliah imunologi ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang toleransi imun ya. Kemudian dan kita akan membahas kaitannya antara toleransi imun ini dengan penyakit autoimun. Ya, kenapa autoimun itu bisa terjadi? Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Imun itu dia dapat membedakan imunnya dirinya sendiri, atau membedakan bahwa itu benda asing, atau bisa membedakan atau tidak, atau kita akan juga mempelajari tentang apa itu autoimun ya. Kali mikroba tetapi tidak bereaksi terhadap antigennya sendiri ya. Itu yang disebut dengan toleransi imunologi. Jadi toleransi imunologi itu dia berespon kalau ada mikroba atau patogen tetapi tidak bereaksi terhadap antigen dirinya sendiri. Jadi harusnya seperti itu ya, pada saat ada antigennya ya, itu respon imun kita tidak bereaksi, baru bereaksi kalau sudah ada patogen yang masuk. Itu secara normal yang kita sebut dengan toleransi imunologi. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan toleransi imunologi ini dengan autoimun? Nah, autoimunitas itu adalah kegagalan tubuh dalam membedakan antigen dirinya dan bukan dirinya. Jadi yang diserang itu bukan hanya benda asing yang masuk, tetapi dia juga menyerang sistem imun atau sistem kekebalannya dia sendiri ya. Karena apa? Ketidakmampuan dia dalam mengenal apakah dia benda asing atau bukan. Jelas itu merupakan suatu kondisi yang patologis. Kemudian ya, kalau kita melihat autoimunitas ya tentu akan menimbulkan suatu penyakit yang disebut dengan penyakit autoimun ya. Nah, mengapa toleransi imunologi itu penting untuk kita pelajari? Karena antigen diri atau dirinya sendiri itu biasanya menginduksi toleransi, dan kegagalan dalam mengenal dirinya sendiri itu yang mendasari munculnya penyakit autoimun. Jadi ketidakmampuan dia mengenal atau ketidakmampuan dia membedakan antara antigennya dia sendiri atau antigen dari benda asing. Dengan mempelajari bagaimana cara menginduksi toleransi pada limfosit yang spesifik untuk antigen tertentu, kita mungkin dapat menggunakan suatu pengetahuan kita untuk mencegah dan bagaimana mengontrol reaksi imun yang tidak diinginkan. Kaitannya antara toleransi dan autoimun ya, ini kita sudah menyampaikan kembali ya bedanya toleransi dengan kaitannya toleransi dengan reaksi autoimun. Nah, biasanya toleransi ini dia harusnya tidak terlalu reaktif ya, terlalu reaktif terhadap antigen ya. Terus kemudian dia akan ketika antigen itu menginduksi tolerans, antigennya sendiri itu disebut dengan tolerogen ya. Jadi misalnya teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini ya, respon imun secara normal ya, dia akan antigennya itu dia akan berproliferasi dan berdiferensiasi, dia berkembang. Nah, terus kemudian kalau misalnya dia ada antigen tolerogenik ya, itu akan mengakibatkan tidak berfungsinya respon imun atau disebut dengan functional unresponsiveness ya.
Nah, terus kemudian ini yang mengakibatkan mengapa dia tidak dapat mengenal benda asing karena tidak ada respon, ya. Mekanisme dari autoimun itu terdiri melibatkan dari dua komponen, ya. Komponen spesifik dan komponen non-spesifik. Jadi komponen spesifik itu adalah melibatkan antibodi dan T-cell, sedangkan komponen yang tidak spesifik dalam proses autoimun ini adalah ada komplement dan fagosit, sel NK, ya, dan sel yang lainnya. Adalah beberapa contoh penyakit-penyakit autoimun, ya, baik pada organ spesifik ataupun yang organ tidak spesifik. Jadi misalnya pada organ spesifik, contohnya penyakit Addison itu kalau kelenjar adrenalnya yang terkena. Atau misalnya kalau di lambung itu akan mengakibatkan anemia pernosiosis, ya, atau kalau di tiroid berarti akan mengakibatkan tiroiditis Hashimoto, peradangan pada kelenjar tiroid. Terus kemudian kalau di pankreas itu akan menyebabkan DM, ya, DM yang tergantung dengan insulin karena sel betanya itu sudah rusak. Jadi DM yang tidak tergantung insulin itu masuk ke dalam penyakit autoimun. Terus kalau yang organnya tidak spesifik itu contohnya kalau misalnya di otot, ya, itu akan misalnya akibat dari masalah atau kelainan di ototnya, ya, atau dermatomiosis. Terus kemudian kalau di ginjal itu akan mengakibatkan lupus erythemosus. Kemudian kalau di kulit itu skleroderma, dan di sendi itu akan mengakibatkan rheumatoid arthritis. Nah, yang untuk sebelah kanan juga sama, ini adalah contoh dari beberapa penyakit baik yang menyerang organ secara spesifik ataupun yang secara sistemik, ya, contoh-contoh dari penyakit autoimun. Kemudian biasanya mekanisme dari penyakit autoimun itu disebabkan bisa karena infeksi, ya, infeksi, terus kemudian kegagalan pengaturan pada sistem imun dan faktor genetik, ya, gitu. Nah, terus kemudian pengobatan pada penyakit autoimun itu bisa dengan berbagai cara, misalnya dengan imunosupresi atau penekan imun, ya. Kemudian vaksin dari sel T, kita akan memberikan vaksin sel T, kemudian dengan cara mengeblok peptide, kemudian dengan memberikan monoklonal antibody, dan kita akan bisa memberikan toleransi melalui oral, ya. Itu beberapa pengobatan pada penyakit autoimun. Tadi sudah Bu Nova sampaikan, ya, bahwa bagaimana proses autoimun itu akan terjadi, ya. Jadi induksi itu akan distimulasi oleh APC, ya, akan ditangkap oleh APC, dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di sel, kemudian dia akan mengaktifasi sel T, ya, terus kemudian dia mengenal jaringannya sendiri, ya, sehingga akan terjadi autoimun. Jadi intinya kita kalau simpulkan bahwa autoimun itu adalah kegagalan dari akibat dari toleransi terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa membedakan mana yang antigennya atau yang antigen dari luar. Nah, reaksi autoimun itu bisa dipicu oleh stimulasi lingkungan seperti infeksi, ya, misalnya, atau faktor-faktor genetik lainnya, ya, itu. Jadi banyak faktor. Dari patogenesis dari autoimun, ya, akibat dari stimulasi lingkungan itu akan mengakibatkan
aktivasi yang akan ditangkap oleh APC, ya, kemudian yang ada di permukaan sel, kemudian dia akan mengaktifasi sel T, ya, terus kemudian dia akan bereaksi terhadap limfosit, ya. Kegagalan pada antigen yang lain, ya, itu terjadi pada tahapan setelah ditempelnya oleh APC, ya, reseptor yang ada di APC. Ini sama ini ya prosesnya, ya. Jadi bagaimana mekanisme dari autoimun itu terjadi. Itu adalah inti dari autoimun. Sekarang kita akan berbicara tentang transplantasi pada imunologi. Transplantasi itu adalah merupakan pemindahan sel, jaringan atau organ dari satu bagian ke bagian yang lain atau dari satu individu ke individu yang lain. Jadi yang namanya transplantasi itu tidak hanya dari satu individu ke individu yang lain, tapi dari bagian satu tubuh ke bagian tubuh yang lain. Masih dalam satu manusia itu adalah disebut dengan transplantasi. Nah, transplantasi ini bisa sebagai donor dan bisa juga sebagai penerima, ya. Nah, tapi pada saat transplantasi apakah tubuhnya menerima atau tidak, itu nanti akan ada respon imun yang bekerja, karena transplantasi itu adalah merupakan benda asing yang harusnya dikenal sebagai benda asing, sehingga nanti akan ada respon imun yang akan terjadi. Transplantasi alograf misalnya, ya, di dunia misalnya yang melakukan transplantasi alograf untuk kornea misalnya ada 40.000 per tahun, ya, itu. Jadi banyak sekali, misalnya pada jantung, paru, liver, ya, ginjal, pankreas, itu tahun 1998 itu cukup tinggi, ya, itunya angkanya. Tapi kalau darah itu setiap tahun itu sekitar 14 juta per unit, ya, 14 juta unit itu ada transplantasi darah. Adalah beberapa transplantasi bisa diterima atau tidak diterima oleh tubuh, ya. Nah, ini kalau misalnya A dan B dapat diterima dari AA atau BB, ya. Tetapi kalau untuk AA atau BB ini tidak dapat menerima dari A dan B, ya. Jadi contohnya adalah seperti itu. Dari laki-laki ke perempuan, ya. Jadi kalau laki-laki itu kan mempunyai jaringan XY, ya. Terus kemudian ketika jaringan laki-laki XY itu ditransplantasikan ke female, yaitu dia memiliki kromosom XX, maka ini tidak mempunyai gen yang sama, ya. Sehingga transplantasi ini tidak dapat diterima, ya. Nah, itu adalah kemungkinan dari penolakan akibat dari transplantasi. Terus kemudian sistem imun transplantasi di sini ada bisa membedakan antara self dan non-self. Kemudian dari transplantasi itu dilakukan secara baik atau tidak, ya. Terus kemudian apakah transplantasi ini baru dilakukan pertama kali? Terus kemudian
apakah ada pernah mengalami transfusi darah atau tidak, karena kita ketahui bersama bahwa transfusi darah itu sebetulnya adalah belum tentu kalau melakukan transfusi darah itu akan diterima, ya, tergantung dari masing-masing donor dan penerimanya. Respon imun yang terjadi pada yang menerima itu apakah bisa menerima darah yang dari donor, ya. Kemudian untuk fase klinis penolakan dari transplantasi itu yang pertama akan ada penolakan rejeksi hiperakut, ya, itu hitungannya menit sampai jam, ya. Terus kemudian rejeksi akselerasi, ya. Terus kemudian rejeksi akut itu biasanya 10 sampai 30 hari. Biasanya kalau rejeksi akut itu dia ada mekanisme selular respon imun yang lebih detail. Nah, kemudian kalau rejeksi kronik ini sudah sampai bulan sampai ke tahunan. Ini biasanya sistem imunnya masih bekerja sampai tahunan, ya. Ini ada mekanisme yang melibatkan mekanisme seluler dan humoral, ya. Nah, kemudian kalau penerimaan transplantasi itu bisa diterima atau tidak, itu adalah ketika respon antibodi, respon imun, ya, antara yang menerima itu tidak ada penolakan dan yang didonor juga tidak ada penolakan. Jadi tidak terjadi penolakan antara si donor dan si penerima. Jadi nanti keduanya ini nanti akan dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi harus ada kesinergisan antara si donor dan si penerima, ya. Transplantasi itu akan ada respon imun yang bekerja, ya. Ini transplantasi itu akan mengaktifasi sel endotel, ya. Terus kemudian akan memproduksi sitokin proinflamasi, ya. Terus kemudian neutrofil ini dia akan berinfiltrasi, ya, akan berespon untuk berespon terhadap kerusakan jaringan, karena pada saat transplantasi itu jelas akan ada respon kerusakan jaringan. Nah, terus kemudian monosit makrofag ini tadi akan bekerja sesuai dengan perannya tadi. Kemudian leukosit akan menginfiltrasi dan akan memproduksi kemokin. Ini akan berlangsung selama beberapa tahapan sampai dengan sang penerima itu menerima organ yang ditransplantasikan. Sisi imunologinya, ya. Jadi ini untuk respon yang pertama kali muncul saat terjadi transplantasi itu adalah adanya limfosit T yang berperan. Terus kemudian untuk humoralnya itu lebih berperan ke arah ke rejeksi, ya. Terus kemudian kejadian 2 sampai 3 hari itu akan berlangsung proses inflamasi, ya, akan proses makrofag dan limfosit. Terus kemudian akan terjadi trombus pembuluh darah, akan terjadi vaskularisasi, perubahan iskemik dan lain sebagainya, ya. Ini akan menjadi satu kesatuan respon proses transplantasi pada hari kedua dan ketiga. Akut ataupun kronik, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa hiperakut itu terjadi dari menit sampai dengan beberapa jam, ya. Kemudian dia akan menghasilkan suatu perusakan oleh antibodi-antibodi. Kemudian
dia akan mengaktifkan sistem komplement dan pengaktifan platelet ya, yang akan mengakibatkan perdarahan dan mungkin adalah pembengkakan. Terus kemudian untuk rejeksi kronik ini biasanya tadi sudah Bu Nova sampaikan berbulan-bulan sampai dengan bahkan ke tahunan ya, akan akan sampai dengan hal yang terpahit akan terjadi iskemik jaringan. Yang terakhir, contoh dari misalnya transplantasi ginjal, ini akan ada aktivasi dari limfosit T, kemudian interleukin 2, terus kemudian sel T ini akan tersensitisasi, kemudian sel T akan mengakibatkan proliferasi dari sel T ya. Terus kemudian ini akan menyerang dari ginjal tadi yang sudah didonorkan ya. Ini adalah bagaimana proses sistem imun terhadap rejeksi dari suatu organ. Tentang respon imun terhadap proses transplantasi. Jadi